Halo, sahabat Nusantara, kembali lagi di kanal kita yang selalu mengupas tuntas sejarah dan kearifan lokal. Kali ini, kita akan melakukan perjalanan spiritual menelusuri jejak salah satu wali paling berpengaruh dalam sejarah Islam di Tanah Jawa. Sosok yang kebijaksanaannya melegenda, yang dakwahnya lembut namun mampu menggetarkan hati. Siapakah beliau? Tentu saja, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Mari kita mulai dari asal-usulnya. Lahir sekitar tahun 1401 Masehi di negeri Champa, yang sekarang kita kenal sebagai bagian dari Vietnam. Beliau bukanlah orang sembarangan. Nama lengkapnya adalah Raden Ahmad Rahmatullah, dan darahnya mengalir dari garis keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya adalah seorang ulama besar, Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi, yang juga dikenal sebagai salah satu perintis dakwah di Jawa. Dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa Raden Rahmat lahir dari keluarga yang mulia dan taat beragama. Sekitar tahun 1443 Masehi, Raden Rahmat memulai perjalanannya ke Tanah Jawa. Tujuannya bukan sekadar merantau, melainkan sebuah misi mulia. Beliau mengunjungi bibinya, Dyah Dwarawati, yang merupakan permaisuri dari Raja Majapahit yang berkuasa saat itu, Prabu Kertawijaya atau Brawijaya V. Kedatangannya disambut baik di pusat kekuasaan Majapahit. Sang raja terkesan dengan budi pekerti, kecerdasan, dan akhlak mulia yang ditunjukkan oleh Raden Rahmat. Melihat potensi besar dalam diri keponakan istrinya itu, Prabu Kertawijaya memberikan anugerah yang kelak akan mengubah wajah spiritualitas Jawa. Raden Rahmat dihadiahi sebidang tanah perdikan di sebuah daerah dekat Surabaya. Daerah itu bernama Ampel Denta. Disinilah nama Sunan Ampel mulai melekat pada dirinya, merujuk pada tempat beliau menetap dan membangun pusat dakwahnya. Tanah yang awalnya sepi dan berupa rawa-rawa itu, di tangan Sunan Ampel, akan berubah menjadi pusat peradaban Islam yang gemilang. Setibanya di Ampel Denta, Sunan Ampel tidak langsung berdakwah secara frontal. Beliau memulai dengan langkah yang sangat cerdas dan strategis, yaitu membangun sebuah pusat pendidikan. Beliau mendirikan sebuah pesantren yang kemudian dikenal sebagai Pesantren Ampel Denta. Ini bukan sekadar tempat belajar mengaji biasa. Pesantren ini dirancang sebagai kawah candra di muka, tempat untuk mencetak para kader dai dan ulama masa depan. Para santri datang dari berbagai penjuru, dari anak rakyat biasa hingga putra bangsawan. Mereka tidak hanya diajarkan Al-Quran dan ilmu fikih, tetapi juga tasawuf, ilmu akhlak, dan hikmah kehidupan. Pesantren Ampel Denta dengan cepat menjadi pusat pendidikan Islam terpenting dan paling bergengsi di seluruh Nusantara pada masanya. Metode dakwah Sunan Ampel sangatlah unik dan patut kita teladani. Beliau memahami betul karakter masyarakat Jawa saat itu yang masih sangat kental dengan budaya Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal. Alih-alih membenturkan ajaran Islam dengan tradisi yang ada, beliau memilih jalan damai, dialog, dan akulturasi. Dakwahnya dilakukan dengan kelembutan, penuh kebijaksanaan, dan mengedepankan akhlak mulia. Beliau tidak pernah memaksa, melainkan memberi contoh. Sikapnya yang santun, tutur katanya yang menyejukkan, dan pengetahuannya yang luas membuat banyak orang, termasuk para bangsawan Majapahit, tertarik untuk mengenal Islam lebih dalam. Salah satu ajaran Sunan Ampel yang paling terkenal dan masih relevan hingga hari ini adalah falsafah Moh Limo. Moh dalam bahasa Jawa berarti tidak mau atau menolak, dan limo berarti 5. Jadi, Moh Limo adalah ajaran untuk menolak 5 jenis perbuatan maksiat. Ajaran ini lahir dari keprihatinan beliau melihat dekadensi moral yang mulai menggerogoti sebagian masyarakat pada masa senja kerajaan Majapahit. Apa saja kelima larangan itu? Pertama, moh main atau tidak mau berjudi. Judi dianggap merusak akal sehat, menimbulkan permusuhan, dan membuat orang lalai dari kewajibannya. Kedua, moh ngombe atau tidak mau minum minuman keras yang memabukkan. Sunan Ampel mengajarkan bahwa akal adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga, dan minuman keras merusaknya. Ketiga, moh maling atau tidak mau mencuri. Mengambil hak milik orang lain adalah perbuatan tercela yang merusak tatanan sosial. Keempat, moh madat atau tidak mau mengisap candu atau narkoba. Beliau sudah melihat bahaya zat adiktif yang bisa merusak fisik dan mental manusia. Dan yang kelima, moh medon atau tidak mau berzina. Menjaga kesucian diri dan kehormatan keluarga adalah pilar penting dalam masyarakat yang beradab. Falsafah Moh Limo ini sangat sederhana, mudah dipahami,
namun dampaknya luar biasa dalam memperbaiki moralitas masyarakat saat itu. Kecerdasan Sunan Ampel tidak hanya terbatas pada bidang agama dan pendidikan. Beliau juga seorang ahli strategi politik yang ulung. Beliau sadar bahwa untuk menyebarkan Islam secara luas dan langgeng, diperlukan dukungan dari struktur kekuasaan. Salah satu strateginya adalah melalui ikatan pernikahan. Sunan Ampel menjodohkan para juru dakwah atau santri-santri terbaiknya dengan putri-putri dari para adipati atau penguasa daerah di bawah Majapahit, seperti Adipati Tuban. Dengan cara ini, terbentuklah sebuah jaringan kekerabatan yang kuat. Para adipati yang menjadi besan Sunan Ampel kemudian memeluk Islam dan diikuti oleh rakyat di wilayah kekuasaannya. Ini adalah cara dakwah yang sangat efektif dan tanpa pertumpahan darah. Peran politik Sunan Ampel mencapai puncaknya saat kerajaan Majapahit mulai goyah. Beliau, bersama para wali lainnya yang tergabung dalam Wali Songo, menjadi arsitek di balik lahirnya sebuah kekuatan politik Islam pertama di Jawa, yaitu Kesultanan Demak. Sunan Ampel lah yang memimpin musyawarah para wali dan menunjuk Raden Fatah, yang notabene adalah putra dari Prabu Brawijaya V, untuk menjadi Sultan pertama Demak. Pemilihan Raden Fatah adalah langkah jenius. Karena memiliki darah Majapahit, legitimasinya kuat dan bisa diterima oleh banyak pihak, sehingga transisi kekuasaan berjalan lebih mulus. Sunan Ampel juga menjadi salah satu penggagas utama pembangunan Masjid Agung Demak, yang menjadi simbol kejayaan Islam sekaligus pusat pemerintahan dan kegiatan dakwah kesultanan. Warisan terbesar Sunan Ampel, selain ajarannya, adalah generasi penerusnya. Dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila atau Dewi Karimah, serta Dewi Chandrawati, beliau dikaruniai putra-putri yang kelak menjadi tokoh-tokoh penting. Dua putranya bahkan menjadi anggota Wali Songo, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Keturunannya menyebar ke seluruh Nusantara, menjadi ulama, kiai, dan pemimpin yang terus melanjutkan estafet dakwah menyebarkan cahaya Islam. Bisa dikatakan, hampir semua jaringan ulama besar di tanah Jawa pada masa-masa selanjutnya memiliki sanad keilmuan atau garis keturunan yang terhubung kepada Sunan Ampel. Pada tahun 1481 Masehi, Sunan Ampel wafat. Beliau dimakamkan di Kompleks Masjid Ampel di Surabaya, tempat yang dulu ia bangun dari nol. Makamnya hingga hari ini tidak pernah sepi dari peziarah yang datang dari berbagai penjuru, mendoakan dan mencari berkah serta inspirasi dari perjuangannya. Kisah Sunan Ampel adalah cerminan dakwah yang penuh cinta dan kebijaksanaan. Beliau mengajarkan kita bahwa menyebarkan kebaikan tidak harus dengan cara yang keras. Dengan pendekatan budaya, pendidikan yang mencerahkan, dan akhlak yang menjadi teladan, Islam dapat diterima dengan hati terbuka dan tumbuh subur di tanah Nusantara. Falsafah Molimo yang beliau wariskan tetap menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjauhi kemungkaran dan membangun masyarakat yang bermoral. Itulah sekelumit kisah agung dari Raden Rahmat, sang Sunan dari Ampel Denta. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan meneladani semangat dakwah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan kanal ini agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.